Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan ideologi politik. Nah, sebelumnya teman-teman udah tahu belum apa itu ideologi? Nah, ideologi merupakan sekumpulan gagasan atau ide yang dijadikan pedoman atau dasar untuk menjalankan kehidupan suatu kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Nah, sementara ideologi politik pun tidak jauh berbeda. Ideologi politik merupakan suatu gagasan atau sekumpulan gagasan ataupun ide yang dijadikan dasar untuk menjalankan pelaksanaan kekuasaan dan juga mengatur kekuasaan tersebut. Nah, juga sebagai dasar untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam suatu negara maupun ketatanegaraan. Nah, ideologi ini bermacam-macam teman-teman. Tapi pada dasarnya ideologi ini memiliki tujuan dan fungsi yang sama, yaitu untuk sebagai pedoman dan juga dasar dalam menjalankan kehidupan masyarakat sebagai suatu kesatuan untuk mencapai cita-cita bersama yang telah dibentuk sejak awal. Nah, sedangkan ideologi politik juga memiliki fungsi dan tujuan sebagai pedoman, sebagai dasar untuk menjalankan kehidupan atau aksi politik dalam suatu negara. Nah, selanjutnya dalam ideologi politik juga ada tujuannya teman-teman. Nah, tujuannya apa? Yaitu untuk menentukan tingkah laku politiknya ketika terjadi masalah politik maupun menentukan sikap politik dalam suatu negara maupun kelompok. Nah, selain itu, tujuan daripada ideologi politik adalah yang pertama, mempersatukan bangsa, yang artinya menyatukan pandangan dan juga paham akan bagaimana kehidupan bangsa dan negara akan dibawa kemana arahnya secara politik. Yang kedua adalah untuk mencapai tujuan bersama, yang artinya untuk mengarahkan masyarakat maupun dalam kelompok ataupun seorangan dalam mencapai tujuan bersama. Dan yang ketiga adalah mengarahkan cita-cita bersama. Dan yang terakhir adalah menjadi pedoman pembangunan, yang artinya memberikan pedoman bagi rencana pembangunan suatu bangsa dan juga negara. Dan selanjutnya adalah fungsi daripada ideologi politik. Fungsi yang pertama adalah untuk memberikan penjelasan serta justifikasi atau pertimbangan atau alasan suatu tatanan politik dalam suatu negara, yang artinya adalah menjelaskan dan memberi pertimbangan atau memberi alasan suatu tatanan politik dalam suatu negara kepada masyarakat apakah telah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat atau tidak. Dan yang kedua adalah untuk mendukung, mendorong, menuntut, dan juga membatasi tindakan-tindakan politik. Nah, dari dua fungsi tersebut dapat kita tarik garis besar kesimpulan adalah fungsi daripada ideologi politik, yaitu memberikan identitas politik pada suatu kelompok atau suatu negara yang menganutnya, dan juga untuk menentukan arah aliran politik akan dibawa kemana pada suatu negara atau suatu kelompok tersebut. Nah, sebelum kita jauh membahas tentang berbagai macam ideologi, seperti yang kita ketahui, ideologi adalah sekumpulan gagasan atau sekumpulan ide-ide, yang dimana kita ketahui bahwasanya ideologi adalah sebuah hasil dari proses berpikir mendalam, yang pada umumnya disimpulkan sebagai suatu standar ideal yang dimiliki setiap orang setelah melalui hasil proses berpikirnya. Nah, itu mengapa terdapat bermacam-macam ideologi, termasuk ideologi politik. Memang ada yang serupa tapi tak sama, atau sampai ada yang jauh berbeda. Nah, teman-teman gak asingkan dengan istilah paham kanan dan paham kiri, serta paham tengah. Nah, dari mana sih istilah ini berasal? Nah, istilah ini berasal dari tradisi politik Prancis, teman-teman, yang dimana pada umumnya kelompok yang mendukung kebijakan penguasa atau raja adalah kelompok kanan, sedangkan kelompok yang memiliki perubahan dalam sistem tersebut adalah kelompok kiri. Nah, sementara dalam ideologi politik saat ini, paham kiri umumnya dihubungkan dengan kelompok yang alirannya cenderung kepada aliran sosialis atau demokrasi sosial. Nah, namun pada umumnya juga politik
dari kelompok kiri ini dibagi menjadi 3 aliran. Yang pertama adalah anarkisme. Nah, paham anarkisme adalah bahwa segala bentuk pemerintahan, wewenang, dan kekuasaan adalah suatu pelanggaran dan penindasan terhadap hak dan kehidupan manusia, sehingga itu harus dihancurkan atau bahkan dihilangkan. Nah, paham ini memiliki prinsip bahwasanya setiap orang adalah pengatur atas dirinya sendiri. Nah, yang artinya mereka juga sangat menginginkan masyarakat hidup tanpa pemerintah ataupun negara. Nah, yang kedua dan ketiga adalah paham sosialisme dan komunisme. Nah, keduanya memiliki perbedaan dalam pengimplementasiannya. Nah, sosialisme itu apa sih? Nah, sosialisme adalah paham yang mengutamakan prinsip sama rata dan juga sama rasa, terutama dalam bidang ekonomi. Nah, negara atau pemerintah memiliki kuasa atas sektor-sektor produksi ekonomi untuk kemudian dibagi dengan prinsip sama rata dan juga sama rasa. Nah, sedangkan perbedaannya dengan komunisme adalah peran serta negara atau pemerintah dalam prinsip sosial bukan hanya dalam sektor ekonomi, tapi lebih detail keseluruhan aspek kenegaraan seperti kebebasan beragama dan tidak pula menghendaki memiliki properti pribadi. Nah, mereka ini beranggapan bahwa seluruhnya milik negara dan untuk dibagi sama dengan prinsip sama rata dan juga sama rasa, sehingga karena semua adalah milik negara, maka tidak ada si kaya dan si miskin. Nah, ini berbeda dengan sosialisme yang masih mengakui adanya properti pribadi di samping properti bersama, sehingga masih kemungkinan ada kelas dalam masyarakat tersebut, dan si miskin dan si kaya seperti itu. Nah, setelah kita membahas 3 aliran di kelompok kiri, sekarang kita membahas tentang kelompok kanan. Nah, apa sih yang biasanya dihubungkan dengan kelompok kanan ya? Gitu kan pertanyaannya. Nah, kelompok kanan biasanya dihubungkan oleh konservatisme, liberalisme, kelompok agama, atau sekedar lawan dari kelompok politik kiri. Nah, politik kanan digambarkan sebagai politik yang religius dan juga pemerintahan yang sifatnya otoriter. Nah, apa sih konservatisme? Ya, konservatisme adalah sebuah filsafat politik yang mendukung nilai-nilai tradisional, yang dimana ideologi ini cenderung untuk mempertahankan nilai-nilai yang telah ada. Jadi, tidak menghendaki adanya perubahan dan sistem tatanan politik. Nah, sehingga ada kemungkinan tiap-tiap daerah memiliki sistem yang berbeda kayak gitu. Nah, seperti juga terdapat pula paham tadi liberalisme, yaitu sebuah paham yang sangat menjunjung tinggi kebebasan sebagai suatu hak mutlak bagi manusia. Nah, secara umum, liberalisme itu adalah mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas. Nah, dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. Nah, paham liberalisme ini menolak adanya pembatasan, khususnya dari pemerintah dan juga agama. Nah, berbeda nih dengan liberalisme. Ada pula ideologi lain dari paham kanan yang disebut paham fasisme. Nah, apa sih paham fasisme ini? Yaitu ideologi yang berdasarkan pada prinsip kepemimpinan dengan otoritas absolut, di mana pemerintah, pemimpin, kepatuhan berlaku tanpa pengecualian. Nah, pasukan dengan otoritas atau militer menjadi sangat penting dalam ideologi fasisme ini, karena ideologi ini selalu membayangkan adanya musuh, sehingga pemimpin dan militer harus kuat menjaga negara. Nah, gerakan ini memiliki satu tujuan, yaitu menghancurkan musuh, di mana musuh dikonstruksikan dalam kerangka konspirasi atau ideologi lain. Nah, tadi kan udah dijelaskan paham kanan, paham kiri, dan kelompok-kelompoknya. Nah, tidak ketinggalan juga ada kelompok tengah, yang dimana kelompok tengah adalah ideologi yang tidak terlalu radikal baik ke kiri maupun ke kanan. Sifatnya
liberal atau demokratis dalam pemerintahannya. Nah, akan tetapi politik ini juga memiliki kecenderungan menggabungkan atau bahkan memilah antara politik kiri dan juga politik kanan. Nah, terus apa nih ideologi yang digunakan oleh bangsa Indonesia? Tentunya ideologi yang digunakan oleh bangsa Indonesia adalah ideologi Pancasila, yang dimana dikembangkan dari poin-poin yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila. Nah, ideologi ini merupakan ideologi yang sesuai yang tepat dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Indonesia, yang mengingat di mana Pancasila merupakan nilai-nilai luhur budaya dan juga nilai-nilai religius dari bangsa Indonesia.